Assalamualaikum. Hari ini kita akan kembali belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar 3 materi pelajaran ya, Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Untuk pembelajarannya, kamu akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan yang akan Ibu bacakan ya. Dan untuk teksnya sendiri memang tidak Ibu tuliskan. Kamu memang harus mendengarkan teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Judul bacaannya adalah Dodol Betawi Mak Salmah yang terdiri dari 3 paragraf. Anak-anak harus fokus dalam mendengarkan teks bacaan yang akan Ibu bacakan ya. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Paragraf kedua, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan gagasan pokok yang ada di paragraf 1 sampai paragraf 3. Silahkan temukan satu gagasan pokok dan satu gagasan pendukung saja di setiap paragrafnya ya. Satu gagasan pokok dan satu gagasan pendukung di setiap paragraf. Dan jangan lupa sebelum menemukan gagasan pokok, anak-anak harus memahami dulu setiap kalimat dari setiap paragrafnya ya. Temukan kalimat utamanya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lalu tentukan gagasan pokok dari kalimat utama itu. Indonesia selain kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan, juga mempunyai banyak jenis makanan tradisional daerah loh. Berikut akan Ibu contohkan beberapa makanan khas daerah yang ada di negeri kita. Salah satu contohnya adalah sega jamblang atau dalam bahasa Indonesia nasi jamblang. Makanan ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon.
Dan berikutnya adalah nasi pecel, yaitu sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian makanan khas lainnya ada lontong sayur. Lontong sayur ini sangat mudah ditemui di Jakarta, di Batam, di Medan, di Jawa. Nah, lontong sayur ini juga sebagai menu sarapan favorit ya. Kemudian ada makanan khas kota Gresik, yaitu nasi krawu. Nasi krawu ini adalah campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Dan selanjutnya adalah nasi gudeg. Nasi gudeg ini adalah makanan favorit di Yogyakarta. Pernahkah kamu mencoba salah satu makanan tradisional? Tentu pernah ya. Anak-anak ibu boleh ceritakan pengalaman makan makanan tradisional dalam bentuk tulisan ya. Tulisannya memuat di mana tempat kamu makan, asal makanan tradisional tersebut dari mana, bagaimana makanan itu dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Tuliskan pengalaman makanan tradisional yang sudah kamu makan di buku tulis. Masih ingatkah anak-anak ibu tentang bunyi yang merambat memerlukan penghantar atau medium? Bunyi dapat merambat melalui udara, zat cair, dan benda padat. Sifat bunyi apalagi yang lain yang dapat kamu ketahui? Selain bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian, gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul. Akan tetapi, tidak semua bunyi ya yang mengenai bidang pantul dapat dipantulkan. Bunyi akan dapat dipantulkan jika mengenai suatu benda. Berikut adalah macam-macam bunyi pantul ya. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Contohnya adalah ketika kamu bernyanyi di kamar mandi, maka suaramu akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gema. Contoh dari gema adalah ketika kamu berteriak di tebing atau di dalam gua. Kemudian yang ketiga, gaung. Contoh dari gaung adalah ketika kamu berteriak di ruangan tertutup seperti gedung bioskop atau studio musik, maka suaramu akan dapat dipantulkan bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Manfaat pemantulan bunyi antara lain dapat mendeteksi keretakan pada logam, contohnya pada pesawat terbang, dapat mendeteksi USG yang sering digunakan dalam bidang kedokteran, kemudian dapat mengukur kedalaman laut dan dapat mengetahui kedudukan benda dalam laut. Anak-anak, itu tadi penjelasan materi tematik kita hari ini ya. Ibu ulangi sekali lagi untuk tugas yang akan kalian kerjakan hari ini adalah di tugas bahasa Indonesia, membuat gagasan pokok dan satu gagasan pendukung dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan. Teks bacaan yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Ada 3 paragraf, jadi silakan membuat 3 gagasan pokok dan 3 gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Kemudian di tugas IPS, kalian akan membuat ringkasan cerita tentang pengalaman saat makan makanan tradisional. Jangan lupa ceritanya memuat tentang tempat di mana kamu makan, asal makanan tradisional tersebut, bagaimana makanan itu dibuat, dan siapa yang sering makan makanan tersebut. Dan tugas terakhir ada di mata pelajaran IPA. Membuat rangkuman di buku catatan tentang materi bunyi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih.